Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Mutiara, NIM 210600028 dari Prodi Ilmu Ekonomi. Saya akan menjelaskan tentang bab 12 yaitu perekonomian terbuka, tinjauan ulang tentang model Mundell Fleming dan sistem Course. Kita akan memperkenalkan model Mundell Fleming tersendiri. Model ini mirip dengan IS dan RM, di mana keduanya menekankan interaksi antar pasar dan pasar uang, antar pasar barang dan pasar uang, di mana tingkat harganya tetap. Keduanya menunjukkan fluktuasi jangka panjang dan jangka pendek pada pendapatan agregatnya. Pada model ini mengonsumsikan perekonomian terbuka, sedangkan pada model ISLM mengonsumsikan perekonomian tertutup. Model ini juga digambarkan sebagai paradigma kebijakan dominan untuk mempelajari kebijakan moneter dan fiskal perekonomian terbuka. Dapat diasumsikan penting dan ekstrim pada perekonomian yang sedang dipelajari adalah perekonomian terbuka kecil dan ada mobilitas model sempurna. Dapat kita simpulkan bahwa ia dapat meminjam atau meminjamkan sebanyak yang ia inginkan dalam pasar keuangan dunia dan karenanya tidak tingkat bunga perekonomian dikontrol oleh tingkat bunga dunia. Dinotis sebagai matematis sebagai R menjadi R kesimpangan yang baru. Di mana satu pembelajaran penting ini pada model ini kita dapat menjawab di mana sistem kurs mana yang sebaiknya diadopsi seperti hal ini yaitu kurs mengembang pertama. Kurs mengembang sendiri dibuat oleh kekuatan pasar dan diizinkan berfluktuasi sebagai respon terhadap kondisi ekonomi yang berubah. Pada kurs mengembang ini menyesuaikan untuk meraih equilibrium simultan dalam pasar barang dan pasar uang. Ketika sesuatu mengubah equilibrium itu, maka kurs ini memungkinkan menyesuaikan ke tingkat yang baru. Untuk membangun model Fleming ini, perekonomian terbuka kecil di bawah kurs mengembang dapat kita asumsikan di sini gambarnya. IS yang baru menjadi LF yang baru. Kita asumsikan asumsi pertama, di mana tingkat bunga domestik sama dengan tingkat bunga dunia R sama dengan R yang baru. Lalu asumsi kedua, tingkat harga ditentukan secara eksogen karena model digunakan untuk menganalisis jangka pendek. Berarti kurs nominal proporsional terhadap kurs real. Asumsi kedua, jumlah uang beredar ditentukan secara eksogen oleh bank sentral. Asumsi keempat, kurva LM yang baru kita akan vertikal karena kurva tidak masuk ke dalam persamaan LM. Kurva IS yang baru merupakan kurva IS miring ke bawah karena kurs yang lebih tinggi mengurangi eksponeto. Hal ini terjadi karena meningkatnya nilai mata uang membuat barang domestik lebih mahal bagi orang asing, yang lalu menurunkan pendapatan agregat. Seperti ini adalah gambarnya. Kemudian menderifikasi kurva model Fleming terhadap IS dan LM. Pada gambar A ini dapat kita jelaskan di mana menunjukkan kurva eksponeto kenaikan kurva dari E1 ke E2 mengurangi eksponeto dari NX E1 ke NX E2. Sedangkan perpotongan gambar B, perpotongan Keynes ini menunjukkan penurunan eksponeto dari NX1 ke NX2 mengurangi kurva pengeluaran yang direncanakan ke bawah dan menurunkan pendapatan dari Y1 ke Y2. Sedangkan KIF yang baru ini kemudian pada gambar C ini, kurva IS yang baru ini, di mana kita dapat jelaskan
di mana meringkaskan hubungan antara kurs dan pendapatan. Semakin tinggi kurs, semakin rendah tingkat pendapatan. Hal ini dapat kita lihat di sini. Em, Lurusnya ini di sini. Ketika kurs IS meringkas perubahan dalam equilibrium pasar barang di sini. Kemudian di mana kita sudah jelaskan tadi, kenaikan kurs menurunkan eksponeto yang menggeser pengeluaran yang direncanakan ke bawah dan menurunkan pendapat. Kurs IS meringkas perubahan ini dan ke equilibrium pasar barang. Meneliti kurva model Fleming LM. Pada Fleming LM ini dapat kita jelaskan ketika kurva LM dan tingkat bunga dunia bersama-sama menentukan tingkat pendapatan, maka kurva LM yang baru vertikal. Karena kurva tidak masuk ke dalam persamaan LM. Ingat persamaan LM merupakan M per P sama dengan L dalam kurung R yang baru kali Y. Model Fleming di bawah kurs mengembang, di mana memiliki dua kebijakan, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan moneter ekspansif. Pada kebijakan fiskal ekspansif ini dapat kita ketahui ketika IS-nya mengalami peningkatan, maka kursnya akan mengalami kenaikan. Sehingga di sini LM-nya tetap sama, yaitu pendapatan tetap sama atau konstan. Hal ini dapat kita sebut ketika pendapatan naik di perekonomian terbuka kecil karena ekspansi fiskal, tingkat bunga mencoba naik, tapi aliran modal dari luar menekan tingkat bunga ke bawah. Sehingga aliran ini menyebabkan kenaikan permintaan mata uang mendorong nilainya ke atas dan membuat barang domestik lebih mahal bagi orang asing. Hal ini menyebabkan A dikurang delta NX dikurang di mana minus delta NX mengatasi kebijakan fiskal ke ekspansif dan berdampak pada Y, mana Y merupakan pendapatannya. Sedangkan kebijakan moneter ekspansif, ini adalah di mana LM-nya akan mengalami peningkatan, di mana LM akan bergeser ke kiri, ke kanan. Hal ini ketika peningkatan jumlah uang beredar menekan tingkat bunga domestik ke bawah, di mana ketika uang beredar meningkat, maka tingkat bunga ini akan mengalami penurunan, sehingga modal mengalir keluar karena investor mencari pengembalian lebih tinggi di tempat lain. Hal ini, aliran modal keluar mencegah tingkat bunga turun. Aliran keluar juga menyebabkan kurs terdepresiasi, sehingga membuat barang domestik lebih murah relatif terhadap barang asing dan menstimulasi NX. Jadi, kebijakan moneter mempengaruhi kurs daripada tingkat bunga. Apa sih kurs tetap? Bahwa di mana kurs tetap merupakan bank sentral mengumumkan nilai kurs dan siap membeli dan menjual mata uang domestik pada harga yang ditentukan sebelumnya untuk menjaga kurs pada tingkat yang diumumkannya. Kurs tetap ini memerlukan komitmen bank sentral untuk mengizinkan jumlah uang beredar untuk menyesuaikan ke tingkat apapun yang memastikan kurs equilibriumnya dalam pasar bursa valuta asing sama dengan kurs yang diumumkannya. Paling baru Cina menetapkan nilai mata uangnya terhadap dolar Amerika Serikat yang mengakibatkan ketegangan antara dua negara. Penting disadari bahwa sistem kurs ini menetapkan kurs nominal. Apakah yang menetapkan kurs real bergantung pada horizontal waktu? Pada hal ini kita akan menjelaskan model Fleming di bawah kurs tetap.
Pada hal ini juga terjadi kedua kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dapat kita jelaskan di mana ketika kebijakan ekspansi ini akan menggeser IS, di mana IS akan bergeser ke kanan. Untuk mengonsumsikan kurs tetap, bank sentral harus meningkatkan jumlah uang beredar, sehingga akan menggeser juga LM ke kanan. Sehingga tidak seperti pada kurs fleksibelnya, tidak ada dampak crowding out pada indeks karena kurs lebih tinggi. Sedangkan kebijakan moneter ekspansif ini dapat kita jelaskan, di mana jika bank sentral mencoba meningkatkan jumlah uang beredar dengan membeli obligasi dari publik, ini akan menekankan tingkat bunga ke bawah, sehingga menekankan tingkat bunga ke bawah, awalnya menambah tingkat bunga, akhirnya meningkatkan tingkat bunga, dia akan kembali, sehingga arbitrase merespon dan menjual mata uang domestik ke bank sentral, menyebabkan jumlah uang beredar dan kurva LM berkontraksi ke posisi awalnya. Di sini awalnya rencana akan menambah uang beredar, sehingga karena terjadinya kebijakan moneter akan kembali ke di sini. Jadi, kesimpulan dari kurs tetap dan kurs mengembang ini, di mana kebijakan kalau pada kurs tetap, kebijakan fiskal lebih kuat, sedangkan pada kurs mengembang, kebijakan moneter yang lebih kuat. Hal ini dapat kita jelaskan pada modeling ini, di mana menunjukkan kebijakan fiskal tidak mempengaruhi pendapatan agregat di bawah kurva mengembang. Ekspansi fiskal menyebabkan mata uang apresiasi, mengurangi ekspor neto, dan mengatasi dampak ekspansif yang biasa pada permintaan agregat. Sedangkan pada model-model Lemming menunjukkan kebijakan pada kebijakan moneter mempengaruhi pendapat agregat di bawah kurs tetap, di mana tiap usaha ekspansi jumlah uang beredar sia-sia karena jumlah uang beredar harus menyesuaikan untuk memastikan kurs bertahan pada tingkat yang diumumkannya. Kebijakan dalam model Fleming ringkasan, di mana kita dapat ringkas model Fleming menunjukkan dampak hampir setiap kebijakan ekonomi pada perekonomian terbuka, kecil, dan bergantung pada apakah kurs mengembang atau tetap. Pada model Fleming ini menunjukkan kekuatan kebijakan moneter dan fiskal untuk mempengaruhi permintaan agregat bergantung pada sistem kurs. Devaluasi dan revaluasi. Hal ini di mana ketika negara dengan kurs tetap dapat melakukan sejenis kebijakan moneter dengan memutuskan atau mengubah tingkat di mana kurs ditetapkan. Jika mengalami penurunan mata uang disebut dengan devaluasi dan peningkatan nilai disebut dengan revaluasi. Apa sih perbedaan tingkat bunga dan aliran modal internasional? Dan bagaimana jika tingkat bunga domestik di atas tingkat bunga dunia? Pengembangan lebih tinggi, pengembalian lebih tinggi akan menarik dana dari luar negeri, membuat tingkat bunga domestik kembali turun. Dan jika tingkat bunga domestik di bawah tingkat bunga dunia, maka tingkat bunga yang baru penduduk domestik akan meminjam keluar untuk mendapatkan kembalian lebih tinggi, sehingga membuat tingkat bunga domestik kembali ke atas. Akhirnya tingkat bunga domestik sama dengan tingkat bunga dunia. Risiko negara dan ekspresi kurs, di mana kita dapatkan risikonya yaitu ketika investor membeli obligasi pemerintahan Amerika Serikat atau memberi pinjaman pada perusahaan Amerika Serikat, mereka yakin mereka akan dibayar besar dengan bunga, beserta dengan bunga. Sebaliknya,
Di beberapa negara kurang berkembang, muncul ketakutan bahwa kemelutan politik akan mengganggu pelunasan pinjaman, di mana pinjaman ini di negara-negara tersebut sering harus membayar tingkat bunga lebih tinggi untuk mengkompensasi risiko. Kemudian tentang ekspektasi kurs, di mana misalnya orang berharap franc Prancis turun terhadap dolar Amerika. Pinjaman dari France akan dibayar dengan mata uang yang kurang berharga daripada pinjaman dalam dolar. Untuk mengkompensasi penurunan diharapkan pada mata uang Prancis, tingkat bunga di Prancis akan lebih tinggi daripada tingkat bunga Amerika Serikat. Perbedaan pada model Fleming. Untuk mengatasi perbedaan tingkat bunga ke dalam model Fleming, kita asumsikan tingkat bunga di perekonomian terbuka kecil ditentukan oleh tingkat bunga dunia ditambah premi risiko di mana 0. R di mana premi risiko ditentukan oleh risiko politik memberi pinjaman di sebuah negara dan perubahan yang diharapkan pada kurs real. Nah, kita anggap premi risiko misalkan 0 sebagai variabel X-nya, di mana IS yang baru sama dengan Y sama dengan C dikali Y kurang T. Ditambah I dengan R bintang ditambah 0, ditambah G ditambah N X dikali E, mana E merupakan kurs. Pada LM disebutkan M per P sama dengan L ditambah 0, Y. Sehingga untuk tiap kebijakan fiskal, kebijakan moneter, tingkat harga, dan premi risiko yang ada dunia persamaan, ini menentukan tingkat pendapatan kurs yang menyeimbangkan pasar barang dan pasar uang. Kita bisa gambarkan dengan kenaikan premi risiko. Ketika premi risiko ini, IS kita mengalami penurunan, suatu negara mendorong naiknya tingkat bunga. Sehingga karena tingkat bunga lebih tinggi mengurangi investasi, sehingga kurva IS bergeser ke kiri. Karena kurva IS bergeser ke kiri, karena itu juga mengurangi permintaan uang. Juga kurva LN bergeser ke kanan. Hal ini pendapatan naik dan kurs mengalami depresiasi. Kita bisa sebut juga apa sih ini dinamakan perekonomian berakhir di slide. Ada 3 alasan mengapa prakteknya kenaikan besar pendapatan tidak terjadi. Pertama, bank sentral mungkin ingin mencegah depresiasi besar pada mata uang domestik dan karenanya bisa merespon dengan menurunkan jumlah uang beredar M, di mana uang M merupakan uang. Kemudian yang kedua, depresi mata uang domestik bisa tiba-tiba meningkat harga barang domestik, menyebabkan kenaikan tingkat harga keseluruhan P tingkat harga keseluruhannya. Kemudian ketika beberapa peristiwa meningkatkan premi risiko negara, maka penduduk negara itu mungkin merespon dengan meningkatkan permintaan uang mereka. Sehingga untuk tiap pendapatan dan tingkat bunga, karena uang sering adalah aset teranam yang tersedia, semua 3 perubahan ini akan cenderung menggeser kurva LM ke kiri yang mengurangi penurunan kurs, tapi juga mencenderung menekankan pendapatan. Apakah sebaiknya kurs mengembang atau tetap? Terjadinya pro kontra antara kurs mengembang dan tetap, di mana pro-nya pertama, pro mengembang ini memungkinkan kebijakan moneter digunakan untuk maksud lain seperti menstabilkan kesempatan kerja atau harga. Pada kontra pada kontranya,
kontra mengembang, sedangkan pada pro tetap volatilitas kurs membuat ketidakpastian dan membuat perdagangan lebih sulit. Kemudian penggunaan yang lebih baik oleh otoritas moneter. Sedangkan pada kontra mengembang pertama lebih banyak spekulasi dan volatilitas atau pasang surut yang dapat terjadi. Pada kontra tetapnya, kebijakan moneter ditunjukkan untuk tujuan tunggal memelihara tingkat yang diunggulkan, sehingga dapat menyebabkan pasang surut lebih besar dalam pendapatan dan kesempatan kerja. Segitiga tindakan mungkin di mana terjadi pertama aliran modal bebas, kebijakan moneter independen dan kurs tetap. Pilihan pertama pilihan Amerika, yang kedua Hong Kong, dan pilihan Cina. Model Fleming dengan tingkat harga baru berubah, di mana kita akan mengingat persamaannya yaitu persamaan model Fleming. Ketika tingkat harga turun, maka kurva ALM bergeser ke kanan, tingkat pendapatan ekonomi naik. Sehingga kedua kurva ini menampilkan hubungan negatif antara P dan Y yang diringkas oleh kurva permintaan agregat. Apa sih equilibrium jangka pendek dan jangka panjang dalam perekonomian terbuka kecil? Dapat kita jelaskan di sini. Ketika LM mengalami peningkatan, maka IS dari di mana kursnya akan mengalami penurunan. Sehingga dari titik keseimbangannya, dari titik K bergeser ke C. Sehingga di sini kita dapat jelaskan juga pada gambar ini, sehingga pada agregat demand-nya dari jangka pendeknya ini, SR satunya dari P-nya akan mengalami P1 akan mengalami penurunan hingga dari titik naik K pertama akan berangsur-angsur ke K ke C, sehingga harganya akan mengalami penurunan dan pendapatan akan meningkat. Sekian dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.